Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Madang, kembali lagi di program Madang Materi Isi Daging persembahan UPTD Tekom dan Fodik Provinsi Kalimantan Timur. Di kesempatan hari ini saya kehadiran tamu yang berasal dari SMA Negeri 14 Samarinda, yaitu kepala sekolahnya langsung nih guys, yaitu Bapak Syawal Arifin. Langsung saja ya kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mbak Harum, Ya, apa kabar? Alhamdulillah baik. Terima kasih ya Pak telah meluangkan waktunya hadir di podcast kita pada hari ini. Sama-sama Mbak. Ya, ini kan Bapak sebagai kepala sekolah SMA Negeri 14 per Oktober ya Pak. Ya. Nah gimana nih Pak perasaannya mengawali menjadi kepala sekolah yang sebelumnya itu Bapak sebagai pendidik ya Pak, Ya, betul. sebagai pengajar ya. Silakan Pak disampaikan. Terima kasih banyak Mbak Harum. Sebelumnya, sebelum saya jadi kepala sekolah di SMA 14 Samarinda, saya jadi guru di SMA Negeri 1 Samarinda. Terakhir menjadi wakil kepala sekolah bidang Sarpras. Oh, Kemudian di Oktober 2024 saya ditugaskan ke SMA 14 Samarinda dan menjalani ya. Di awal saya ditugaskan, saya termasuk kepala sekolah yang paling muda di kota Samarinda. oh gitu Pak. Jadi agak surprise juga Pak ya, Surprise jadi juga. kepala sekolah langsung nih, Ya. dipercayakan. Jadi di SMA Negeri 14 baru Oktober ya Pak. Oktober. Kalau bisa dirunut ke belakang, bagaimana sih Pak mengawali karirnya sebelum menjadi guru atau kepala sekolah itu Pak? Kebetulan saya ini sudah mengajar di beberapa sekolah. Dulu CPNS saya itu saya mengajar di pedalaman Kalimantan Timur di SMA Negeri 1 Muara Bungkal. Oke. Beberapa tahun kemudian saya direkrut masuk ke SMA unggulan di SMA Negeri 2 Sangatta Utara. Dan 2014 istri saya kebetulan lolos jadi dosen di Unmul. Dan saya berpikir lagi supaya tidak LDR dari Sangatta ke Samarinda, bagaimana supaya bisa bersama keluarga. Akhirnya saya mengajukan mutasi ke SMA Negeri 1 Samarinda. Oke. Dan menjalani beberapa kegiatan di SMA 1 Samarinda, salah satunya membina ekskul. Pada saat itu lomba debat bahasa Indonesia yang kemudian mengikuti kompetisi, juara di Samarinda, kemudian juara provinsi dan bisa sampai ke tingkat nasional. Dan dari situlah mungkin Dinas Pendidikan melihat apa yang saya lakukan pada saat itu, akhirnya di usia saya yang relatif muda, tidak muda juga sih tapi relatif muda, Oke. dia sudah dipercaya menjadi kepala sekolah di kota Samarinda, tepatnya di SMA 14 Samarinda. Wah, alhamdulillah ya Pak, sebuah pencapaian yang tak terduga termasuk Pak ya. Iya. Dan semoga juga bisa mengemban dengan baik. Nah, kalau dibicarain soal membawa siswa yang memenangi lomba tingkat nasional tadi Pak, seperti apa sih Pak pengalamannya? Apakah ada kendala atau kesulitan yang dihadapi pada saat mendampingi siswa tersebut? Sebenarnya mendampingi siswa ini ada banyak hal atau tantangan yang kita alami. Bagaimana mulai dari proses latihan, kemudian bagaimana murid itu bisa dapat semangatnya, moodnya tepat. Kita sebagai pembina juga harus bisa masuk ke dunia mereka dalam tanda petik. Artinya mereka juga tidak terlalu tertekan, tapi juga tidak terlalu bebas. Akhirnya dalam proses latihan itu sebenarnya kerja kolaboratif antara beberapa guru ya, sehingga bisa mampu berkompetisi sampai ke tingkat nasional dan bahkan menang. Mungkin saya sedikit cerita bahwa LDBI Semansa itu bisa juara nasional itu kebetulan memang muridnya luar biasa. Ada kelebihan, kemampuan komunikasi yang luar biasa, nalar kritisnya bagus, kemudian punya rasa percaya diri. Kebetulan namanya Kelvin, sekarang kuliah di UI. Wah. Ya, sudah kuliah di UI. Ada Nanda dan ada satunya namanya Cedric dari dua siswanya itu dari Semansa ketika ke nasional, satunya dari Sunodia. Oh, Jadi siap. Jadi saya mendampingi ke tingkat nasional, saya lihat potensi dan rasa percaya diri mereka luar biasa. Kemauannya juga besar Pak ya. Kemauannya juga besar. Dan luar biasanya ya, murid Semansa ini pada saat itu ke tingkat nasional itu
ketika dapat undian kan, berapa kali undian di babak penyisihan, tim-tim lain dari provinsi lain itu senang. Alhamdulillah kita dapat Kaltim, berarti mudah ini debatnya. Oke, berarti ya, meremehkan sedikit Pak ya. Ya, memang Kaltim itu dianggap kayak di hutan gitu. Oh, ya, iya. ya. Jadi ternyata bukan mereka saingan senang. berat lah Bukan seperti saingan itu Pak ya. berat lah. Tapi luar biasanya di setiap mulai dari babak penyisihan selalu menang telak ya. Biasanya kan dalam penjurian itu di babak penyisihan ada 3 juri. Nanti di scoring itu ada berapa juri yang memenangkan, ada berapa juri yang seri, ada yang kemudian mungkin kalah dan seterusnya. Tapi selalu menang mutlak. Misalnya 3 juri 3-0. Sampai bahkan di final itu ada 9 juri yang menjuri tingkat final itu, dan lawannya DKI Jakarta. Oke. Dan hasilnya 9-0 untuk DKI Jakarta, dan kita menjadi pemenang juara nasional. Luar biasa pada saat itu Pak ya. Ya, itu tahun 2023 ya, kalau tidak salah ya. Berarti Bapak masih menjabat guru ya. Saya kebetulan guru bahasa di SMA 1 Samarinda pada saat Lama Kak? Berapa waktunya Pak jadi guru bahasa Indonesia itu Pak? Dari 2011 ya. Dari 2011. Mendalami bahasa Indonesia. Kalau untuk menjadi siswa yang mampu debat bahasa Indonesia, apa sih Pak trik yang harus dipelajari untuk adik-adik nih? Siapa tahu ada yang pengen debat juga, gimana sih caranya supaya bisa belajar tuh Pak? Gimana sih Pak? Pertama memang literasinya harus luas ya. Jadi kebiasaan membaca, kemudian melihat informasi umum, kemudian harus punya rasa percaya diri, kemudian mampu membedakan mana fakta, mana opini, kemudian harus punya keterampilan bagaimana mengkanter argumentasi yang disampaikan oleh tim lawan, dan bagaimana memasukkan argumentasi yang kira-kira dianggap lebih rasional dan sesuai dengan fakta. Dan itu akan dilihat secara cermat oleh tim juri. Oke. Ya. Jadi untuk mempelajarinya seenggaknya itu bisa literasinya banyak dulu ya Pak, dan banyak. Berani untuk mengemukakan pendapat ya Pak ya. Dan wawasannya memang harus luas. Karena mosinya itu tidak disiapkan dari awal, tapi pada saat perlombaan tiba-tiba mosi apa yang keluar. Jadi materinya itu ditentukan mosinya pada saat kita lomba detik itu juga. Jadi harus siap dengan berbagai macam pertanyaan atau istilahnya dalam debat itu mosinya ya, mosi debatnya. Ya. Kalau untuk balik lagi ke SMA 14 Pak, ini kan tadi Bapak sempat menghadiri satu sekolah untuk bisa mengadakan program bilingual di sekolah SMA 14 itu sendiri. Bagaimana Pak perkembangan sekolah bilingual tersebut Pak? Ya, SMA 14 memang awalnya mohon maaf sekolah yang tidak begitu dikenal oleh masyarakat luas di Samarinda, apalagi Kalimantan Timur. Tapi seiring berjalannya waktu, karena memang SMA 14 ini sekolahnya dulu gabung dengan SD dan menumpang di beberapa sekolah, dan di tahun 2024 baru dapat gedung ya. Tapi alhamdulillah lebih representatif, dan kepala dinas ya, Pak PLT Kepala Dinas Bapak Armin yang memberikan program awal untuk mengangkat sekolah itu lewat program namanya bilingual class ya, bilingual class. Nah, program bilingual class ini bagaimana proses pembelajaran dalam kelas itu menggunakan 2 bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Seiring berjalannya waktu, anak-anak SMA 14 yang awalnya punya kemampuan berbahasa Inggris terbatas, bahkan ada yang mengeja bahasa Inggris, baca bahasa Inggris kurang tepat ya, sesuai dengan pronunciation dan seterusnya. Tapi lama-kelamaan karena ekosistem yang dibuat di SMA 14 untuk membiasakan penggunaan bahasa Inggris, akhirnya anak-anak itu terbiasa dengan itu. Dan uniknya kalau di awal-awal biasanya orang berbahasa Inggris itu seperti tanda petik dianggap pembualan ya. Bahkan sesama guru bahasa Inggris pun kadang agak malu menggunakan bahasa Inggris. Tapi dengan penerapan bilingual class di SMA 14 akhirnya penggunaan bahasa Inggris di SMA 14 saat ini menjadi sesuatu yang lumrah dan biasa saja. Bahkan security-nya kalau kita ke sana itu biasa, welcome to SMA 14, dan itu tidak ada yang ketawain. Tidak asing juga dianggap ya Pak ya. Nah, ekosistem yang terbangun ini akhirnya meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris di SMA 14, khususnya di kelas bilingual, yang tidak hanya untuk kelas bilingual dampaknya, tapi kelas-kelas lain yang tidak bilingual kelas juga
berbahasa Inggris itu sesuatu yang biasa saja, dan kemampuan berbahasa Inggrisnya juga meningkat pesat. Dan alhamdulillah SMA 14 saat ini setelah program bilingual class itu dianggap sukses, sudah bisa memenangi berbagai perlombaan debat Wah, bahasa iya. Inggris, kemudian storytelling, spelling bee, kemudian bahkan teater menggunakan bahasa Inggris juga menang dari SMA 14 dan bisa mengalahkan sekolah-sekolah besar yang lebih dulu eksis. Wah, Masya Allah. Jadi perlahan-lahan ikut makin maju ya Pak, Meramaikan. sekarang meramaikan dalam ajang-ajang tingkat kota, provinsi, Provinsi. hingga nasional. Oke. Selain itu Pak, kalau boleh tahu apa aja sih Pak visi dan misi dari Bapak lebih khususnya untuk membangun SMA 14 ini agar lebih maju dan nggak kalah nih dengan sekolah lain. Ya. SMA 14 ini memiliki visi yang bagaimana muridnya itu punya kemampuan berkomunikasi dengan baik, kemudian berkarakter, disiplin, kemudian menjaga lingkungan, dan tentunya harapannya semuanya berprestasi. Secara garis besar itu yang kita ingin capai di SMA 14 Samarinda. Kalau untuk pengadaan bilingual sendiri, apakah akan diadakan untuk semua kelas atau terlebih dahulu kelas bilingual? Berapa kelas Pak kalau boleh tahu Pak? Kelas bilingual awalnya di kelas 10 itu hanya satu kelas. Ya. Kemudian begitu naik kelas kita jadikan 2 kelas. Ya. Di kelas 11 1 menjadi 2, dan di tahun ajaran baru kemarin langsung menerima 2 kelas, jadi total 4 kelas. Wah. Saat ini di SMA 14 Samarinda untuk bilingual kelas. Ke depan bukan hanya bilingual kelas, tapi targetnya adalah bagaimana bilingual school. Jadi seluruh sekolah itu akan berbahasa Inggris dalam proses pembelajarannya. Kemudian di awal mungkin ada tantangan seperti kendala kemampuan berbahasa, guru non bahasa Inggris, itu juga perlahan-lahan kami mampu atasi dengan menyediakan kursus secara mandiri, bahkan berbagi praktik baik dengan sesama guru, sehingga tidak perlu ada kekhawatiran. Oke. Selanjutnya Pak, kalau kita melihat bagaimana pemerintah pusat dan provinsi sendiri telah melakukan banyak terobosan seperti mengadakan berbagai macam penyediaan berupa smartboard, laptop, dan platform rumah belajar sendiri, rumah pendidikan ya Pak, untuk siswa dan guru. Itu kan adalah upaya dari pemerintah ya Pak. Bagaimana sekolah menilai atau menanggapi program yang telah pemerintah lakukan, dan apakah sudah bermanfaat atau belum, dan seperti apa Pak dampak yang dirasakan sekolah? Nah, sekolah tentu sangat berterima kasih dengan upaya yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, lewat Dinas Pendidikan, bahkan Pustekom, bagaimana proses, ada beberapa bantuan seperti panel interaktif, kemudian laptop, kemudian ada titik baca, dan perangkat lain yang sangat membantu digitalisasi di sekolah. Dan itu sangat mempermudah proses pembelajaran di sekolah, sehingga bantuan itu sangat bermanfaat untuk sekolah. Dan pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih karena itu mempermudah. Misalkan panel interaktif itu biasanya kita harus ke lab, tapi ada namanya lab maya yang bisa kita lihat langsung lewat panel interaktif, atau yang di awal itu disampaikan bahwa itu akan sangat mempermudah pemahaman murid terhadap materi pembelajaran, dan itu sangat bermanfaat. Ya, kalau di sekolah sendiri Pak, ini kan ada beberapa macam usia dari guru dari yang muda atau guru yang telah lanjut gitu Pak. Bagaimana pendekatan Bapak sendiri sebagai kepala sekolah dalam menyatukan punya aturan dan harus semua ditaati tanpa melihat, walaupun harus ada etikanya juga Pak ya. Ya, betul. Bagaimana merangkul para pendidik yang sedemikian itu Pak? Apakah ada cara khusus atau pendekatan yang berbeda yang Bapak lakukan? SMA 14 ini guru-gurunya relatif muda, walaupun ada beberapa yang senior, tapi saya memposisikan diri sebagai kepala sekolah bukan sebagai pemberi instruksi, tapi bagaimana memberikan keteladanan, karena saya punya prinsip bahwa keteladanan itu lebih berteriak keras daripada hanya sekadar kata-kata. Jadi
Misalkan saya mengajak teman-teman guru untuk disiplin, maka saya harus datang lebih awal di sekolah. Bagaimana target kinerja harus tercapai dengan membuat standar operasional prosedur di sekolah, jadi semua terukur bisa dilakukan. Dan yang paling penting di SMA 14 itu kekeluargaannya sangat luar biasa. Nyaris tidak ada perbedaan antara yang muda dengan yang tua, karena memang dari awal sudah kita bangun bagaimana kita punya prinsip seperti prinsipnya slogannya SMA, bahwa SMA maju bersama hebat semua. Jadi semua kita menjadi tim yang solid, mengutamakan kolaborasi. Dan 2 tahun saya di SMA 14 itu sudah terlihat dari rapot mutu pendidikan, karena yang paling real untuk mengukur kinerja kepala sekolah di satuan pendidikan adalah lihat rapot mutu pendidikannya. Sebelum saya ke sana masih ada beberapa catatan di rapot pendidikan yang merah, bahkan ada yang menurun ya. Di 2025 dan 2006 ini rapot pendidikan 2 tahun terakhir ini sudah menghijau semua, bahkan semua elemennya mengalami kenaikan. Jadi ini sebagai bukti bahwa kolaborasi dan kenyamanan bekerja di SMA 14 itu terlihat dengan jelas dan bisa diukur. Karena di rapot pendidikan itu dilihat bagaimana well-being gurunya, well-being muridnya, atau kebahagiaan lahir batin murid dan gurunya itu diukur dan dipotret di rapot pendidikan itu. Jadi kalau kita lihat rapot pendidikan sejauh ini sepertinya guru-guru dan murid di SMA 14 well-being-nya bagus dan bisa dibuktikan lewat rapot pendidikan. Oh gitu ya. Jadi langsung kalau misalnya melihat bagaimana pencapaiannya, lihat aja langsung hasil rapot pendidikan ya Pak ya. Betul. Oke. Kalau itu kan dari sisi pendidiknya. Kalau untuk siswanya Pak, bagaimana sikap Bapak dalam melihat fenomena yang seperti kenakalan remaja, bullying, serta banyak juga siswa itu yang baik di depan guru tapi di luar sekolah itu berbeda. Nah itu bagaimana sih Pak mengatasi dan juga membimbing siswa yang seperti itu Pak? Iya. Jadi memang luar biasa tantangan kita sebagai guru, bahkan sebagai kepala sekolah untuk menangani murid. Jangankan murid yang ratusan, kalau dia SMA 14 itu 700 lebih muridnya. Kadang-kadang kita di rumah menghadapi 1-2 anak kan aja ada saja mungkin yang menurut kita kurang pas dan perlu diperbaiki. Dan itulah uniknya berada di sekolah, bahwa anak-anak itu punya karakter yang berbeda-beda. Tapi sekolah harus punya strategi bagaimana supaya mereka tetap on the track. Di sekolah tentu sudah disiapkan tata tertib yang harus diikuti oleh semua warga sekolah. Sekali lagi saya selalu menekankan kepada GTK atau guru dan tenaga pendidikan bahwa kitalah harus menjadi teladan sebelum kita nyuruh anak-anak. Bagaimana disiplin, bagaimana tidak terjadi bullying, kemudian bagaimana supaya mereka fokus pada prestasi. Ada beberapa hal yang kami lakukan selain sosialisasi, kemudian peningkatan kualitas kompetensi guru lewat workshop atau IHT, kemudian kerjasama dengan pihak lain, bagaimana misalkan di tetangga kami kebetulan di Sempat itu ada BNN, ada sosialisasi bagian pencegahan narkoba. Kami juga kerjasama dengan Dinas Pendidikan bidang kesiswaan, bagaimana karakter yang baik buat murid, bagaimana menjaga sikap. Oleh karena itu di SMA 14 memang selalu ditanamkan bagaimana menjaga akhlak yang baik, ditanamkan juga bagaimana tidak hanya cerdas secara akademik tapi punya kepribadian yang baik, mampu bertutur kata yang baik dan seterusnya. Itu kita coba lakukan. Bahkan mungkin ada satu aturan yang kemudian saya berlakukan di SMA 14 mungkin bisa jadi inspirasi buat sekolah-sekolah lain. Di SMA 14 ketika saya baru datang itu di sana bahkan mungkin jam 8, setengah 9 masih ada murid yang baru datang. Karena terbiasa masuk siang di sekolah lama, di gedung lama. Karena dulu masuk siang karena gabung dengan SMK. Nah begitu gedung baru penyusunannya itu bertahap memang. Tapi saya ke sana saya melihat bahwa ternyata perlu ada penanganan khusus. Lalu saya berkomunikasi dengan beberapa wakil kepala sekolah, khususnya waka kesiswaan untuk menangani ini. Kemudian kita coba analisis apa sih kesukaan anak-anak Gen Z ini saat ini yang kira-kira kalau diambil itu bisa merampas kemerdekaannya.
Apa itu, Pak? Nah, salah satunya adalah ketergantungan pada gadget. Oke, betul sekali. Akhirnya kita membuat SOP bagaimana kalau siswa itu terlambat, bagaimana SOP penggunaan gadget di dalam kelas dan seterusnya kita atur. Misalkan siswa yang terlambat 15 menit terlambat, maka handphonenya harus disimpan. Kita tidak menggunakan kata disita tapi disimpan oleh petugas piket dan boleh diambil nanti pada saat pulang. 1 minggu pertama saya terapkan aturan ini, turun drastis yang hadir. Bahkan 2 minggu setelah itu nyaris tidak ada yang terlambat. Oke. Karena penggunaan itu. Bahkan di dalam proses pembelajaran juga handphone tidak lagi dipakai karena kadang-kadang salah gunakan. Bikin konten untuk gurunya yang sedang ngajar kadang-kadang. Akhirnya kita siapkan box khusus untuk handphone pada saat pembelajaran dan fokus pada pembelajaran. Handphone boleh digunakan tapi pada saat ada kaitan dengan materi yang diajarkan. Itu bisa jadi praktik baik untuk sekolah-sekolah lain barangkali yang di Samarinda atau di Kaltim. Kalau melihat penggunaan gadget sendiri, Pak, itu kan anak-anak sukanya tuh melihat HP ketimbang lihat buku. Betul. Nah, bagaimana tuh, Pak, meningkatkan literasi siswa ini agar tertarik atau mungkin selaras aja, Pak, walaupun nggak buku terus, tapi literasi digitalnya untuk lebih ke arah bermanfaat itu, Pak. Bagaimana sikap Bapak untuk melihat kasus fenomena ini dan bagaimana apa sih yang bisa disampaikan ke siswa agar lebih fokusnya tuh lebih dibagi untuk kesenangan boleh tapi juga belajar juga harus, Pak. Bagaimana, Pak? Betul ya. Jadi rata-rata murid kita itu sebenarnya literasi digitalnya agak rendah. Oleh karena itu sekolah juga memberikan sosialisasi bahwa digitalisasi handphone yang kita gunakan kalau kita maksimalkan untuk belajar, untuk mencari referensi tambahan, bahkan meningkatkan literasi digital, kalau dilakukan secara bijak dan terukur, bisa mengendalikan waktu, maka itu akan sangat bermanfaat. Tapi kalau dilakukan kebablasan, bahkan hanya fokus main game, hanya fokus untuk media sosial yang kemudian akhirnya lupa waktu, maka itu akan sangat berbahaya. Kemudian kita lakukan sosialisasi bagaimana penggunaan gadget yang benar, karena memang Gen Z ini agak tantangannya di situ ya, tantangannya pengendalian penggunaan handphone. Jadi pada prinsipnya sebenarnya kita mendukung bagaimana digitalisasi di sekolah, tapi tidak boleh kebablasan, harus terukur, harus terkendali dan betul-betul digunakan untuk yang bermanfaat. Berarti ada karakter khusus nggak, Pak, bagi Bapak nih seorang kepala sekolah untuk bisa lebih mengarahkan siswa untuk menjadi karakter yang seperti apa? Apakah karakter yang lebih agamiskah atau karakter yang lebih berani tapi tetap dalam koridornya tuh seperti apa, Pak? Karakter yang ingin diarahkan seorang kepala sekolah baru nih. Iya, siap. Jadi memang kami fokus bagaimana murid Semapas itu memiliki akhlak yang baik dan memiliki kualitas keilmuan akademik juga baik. Jadi seimbang antara akhlak yang baik dengan kemampuan yang dimiliki secara akademik. Tapi di lain sisi kami menumbuhkan lewat program bilingual itu bagaimana supaya mereka mempunyai rasa percaya diri yang tinggi. Dan kami melihat anak SMA 14 saat ini setelah punya kemampuan berbahasa Inggris yang baik lewat program bilingual kelas itu luar biasa percaya dirinya. Luar biasa percaya diri. Bahkan di SMA 14 itu bukan hanya 3 hal itu yang kami kembangkan. Bagaimana mereka cinta lingkungan. Kalau sekolah-sekolah lain mungkin disuruh piket kebersihan itu agak susah. Kalau Mbak Harum ke SMA 14 itu akan menemui pada saat jam pulang sekolah itu siswa bersihkan WC, kemudian membuang sampah pada tempatnya, bahkan menaruh sampah di bagian pengumpulan akhir ya, di sekolah itu. Jadi agak susah kita temui Gen Z saat ini membersihkan ruang itu bagaimana, kelasnya Pak, dan seterusnya. pendekatannya, Pak, supaya mau nih sejauh ini melakukan bersih-bersih sekolah, Pak? Memang tantangannya sering saya sampaikan kepada Bapak Ibu guru di SMA 14 bahwa semua itu kita perlu teladanan. Pada saat misalkan kita gotong royong, seluruh guru ikut gotong royong, seluruh tenaga kependidikan atau TU-nya ikut gotong royong bersihkan. Bahkan biasanya dalam 1 bulan kami ikut
mengadakan bersih-bersih lingkungan ya. Yang kemudian masyarakat situ juga merasakan kehadiran SMA 14 bahwa ternyata SMA 14 ini menjadi bagian untuk cinta pada lingkungan. Bahkan sekarang itu ada di SMA 14 walaupun SMA negeri itu punya hidroponik melon yang sebenarnya waktu zaman PJ Gubernur juga ikut hadir untuk panen di sana. Dan sampai saat ini masih berlanjut sampai. Nanti kalau panen nanti dari boleh ya Tekom Pak, bisa diundang-undang Pak ya, kesana, atau enggak dikirimin juga nggak apa-apa. Siap ya, Karena siap. hidroponik melon ini juga jarang yang kita tahu kan. Biasanya kita tahu hidroponik Sayur, selada gitu Pak ya. gitu Kalau ya. melon ini adalah yang suatu yang baru bagi saya pribadi juga, dan mungkin siswa juga baru merasakan untuk bisa bertanam hidroponik itu dari sekolah Pak Dari ya. sekolah ya. Bahkan kita guru-gurunya juga baru belajar juga di awal, akhirnya bisa terus kontinu untuk dimanfaatkan. Itu sebenarnya bantuan pemerintah lewat Dinas Pendidikan juga yang kami maksimalkan. Oke. Dan selain itu Pak, apa aja sih Pak yang kira-kira dari Bapak yang ingin disampaikan, harapan dari Bapak untuk siswa SMA 14 khususnya dan siswa-siswi SMA SMK pada umumnya Pak? Pesan dari Bapak. Secara umum saya ingin sampaikan bahwa untuk anak-anak, untuk seluruh siswa baik di SMA 14 maupun di sekolah lain di Samarinda bahkan Kalimantan Timur, untuk terus bersungguh-sungguh belajar dengan maksimal, mampu mengendalikan diri, kemudian harus punya akhlak yang baik, kemudian fokusnya bagaimana menjadi murid yang disiplin, karena kalau sudah disiplin prestasi akan mengikuti. Dan selalu saya sampaikan di apel pagi atau pada saat upacara bahwa anak-anak semua pastikan bahwa hari-harinya diisi dengan hal-hal yang positif, bagaimana meningkatkan kemampuan literasi, nalar kritis, bahkan sekarang bagaimana supaya hasil TKA yang kemarin muncul itu jadi pelajaran untuk bagaimana meningkatkan literasi dan seterusnya. Dan sering juga saya ingatkan pada murid-murid bahwa 5 orang terdekat yang ada di dekat kalian itu akan sangat menentukan masa depan kalian. Kalau kalian berteman dengan orang-orang baik, maka kalian akan jadi orang baik. Tapi kalau berteman dengan teman-teman yang toksik, maka bisa ikut jadi toksik. Maka kalau ada teman yang toksik, cari teman yang lebih baik. Iya, karena di sekolah kan banyak Pak ya, nggak cuma itu aja. Kadang-kadang ada yang terakhir nih Pak, saya jadi gara-gara ngomongin toksik, gimana nih Pak kalau misalnya ada siswa yang udah melapor ke guru, tapi justru perilaku bullying itu terus dilakukan oleh guru? Ada kan Pak kasus-kasus seperti itu yang malah guru tersebut yang merendahkan siswanya. Itu seperti apa sih Pak menurut Bapak? Nah, harusnya itu tidak terjadi seperti itu. Jadi sekolah itu harusnya sudah menjadi tempat yang aman, nyaman untuk seluruh warganya, bukan hanya murid tapi seluruh guru-gurunya. Saya juga sering menyampaikan bahwa kepada guru dan murid bahwa pastikan ketika kita ada masalah sekecil apapun, begitu sampai gerbang sekolah, maka kita fokus bagaimana upaya pendidikan ini menjadi lebih baik, bagaimana belajar dengan baik dan seterusnya. Dan bullying dan seterusnya sesuatu yang haram lah dalam tanda petik dilakukan oleh pendidik, bahkan murid-murid ya. Jangankan murid, pendidik sekalipun tidak diperkenankan untuk melakukan itu. Dan alhamdulillah di beberapa sekolah yang kebetulan waktu saya di Semansa dan di SMA 14 ini perilaku itu bisa diatasi. Salah satunya mungkin untuk meminimalisir itu di sekolah-sekolah dilengkapi sarananya lewat CCTV. Tekom juga sudah pernah membantu CCTV di sekolah. Pengadaan CCTV ya Pak, karena itu berguna sekali untuk mengawasi dari ruang kepala sekolah atau sekolah, di ruang guru dan bagian luar ya. Jadi bisa sangat membantu. Dan kan kejahatan itu bukan hanya karena ada niat, tapi karena ada kesempatan. Waspadalah. Waspadalah. Oke, itu aja ya Pak bincang-bincang kita pada hari ini. Semoga teman-teman juga yang menyaksikan mendapatkan manfaat walaupun sedikit dan banyak. Semoga semua itu bisa kita dapatkan hikmahnya. Terima kasih atas kehadirannya Bapak. Terima kasih banyak Pak Harum. Sehat selalu dan semangat Pak untuk menjadi kepala sekolah SMA 14 Pak. Semangat selalu, mohon doanya. Amin. Sehat selalu untuk kita semua. Iya, terima kasih ya Sobat Madang. Sampai ketemu di episode selanjutnya di program Madang Materi Sedaging bersama UPTD Tekom dan Infodik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.